Ya, ternyata emas kembali turun dan bahkan sempat menyentuh level 1806 terlebih dulu, tapi lalu kemudian dia turun saat rilis data Empire State Manufacturer dan juga termasuk Industrial Production AS. Dan guess what? Ternyata dolar sama sekali tidak mengalami penguatan, teman-teman. Jadi kalaupun misalkan kita melihat emasnya mengalami penurunan, itu lebih kepada faktor positifnya market terhadap kemungkinan potensi pemulihan ekonomi dari AS. Dan ini menandakan kemungkinan potensinya mereka tetap terbuka dengan ekspektasi taper. Itulah sebabnya kenapa emas mengalami penurunan menyusut sampai 1790. Walaupun kalau kita lihat di grafik H1 kemarin yang sempat saya sajikan, Anda bisa lihat di situ ada level atau 3 level yang kemungkinan potensinya cukup bagus dari areal Fibonacci retracement. Dan Fibonacci retracement 61.8% itu cukup bagus karena dia memang sempat memberikan faktor dorongan ataupun kenaikan kembali at least sampai 95 atau bahkan 97. Dan kita akan melihat apakah konsekuensi untuk malam ini kita akan mendapatkan pola pergerakan mirip dengan hari Selasa saat rilis data CPI, atau memang ini waktunya emas mengalami penurunan lebih dalam. Nah, ini yang akan kita kupas. Retail sales, kita bahas. Untuk retail sales sendiri, ekspektasinya adalah berada di angka minus 0.7% dibandingkan previousnya minus 1.1%. Ini berarti menandakan masih lemah, tapi justru agak cenderung meningkat atau mengalami penguatan. Sementara untuk data core retail salesnya, itu ekspektasinya minus 0.1% dibandingkan dengan previousnya adalah minus 0.4%. Ya, ini masih kategorinya bulanan. Ya, jadi basis bulanan kita akan abaikan lebih dulu karena memang basis tahunannya diperkirakan akan melemah di 13% berbanding 15.8% sebelumnya. Nah, yang saya ingin tunjukkan adalah kalau kita perhatikan data basis bulanannya sendiri, retail sales basis bulanan month to month, itu 4 bulan terakhir itu justru berada di titik pelemahan. Jadi, menurut para ekonom, kalau mereka ternyata mendapati retail sales untuk bulan ini, atau katakanlah ini adalah rilis data untuk bulan Agustus yang dirilis di bulan September, kalau ternyata masih lemah, maka kemungkinan kita akan melihat dolar itu akan kembali melemah, dan artinya kembali ini akan dibawa untuk pertimbangan Fed mengumumkan kebijakan moneternya di minggu depan atau dalam FOMC mendatang. Nah, jadi yang harus Anda ingat, kemarin kita sudah melakukan CPI yang ternyata relatif lebih lemah, lalu kemudian kalau kali ini ternyata retail sales yang melemah, maka ekspektasi terhadap taper tersebut agak sedikit mereda, dan itu yang kita butuhkan untuk power push atau dorongan untuk emas. Tapi sayangnya, kalau kita bicara tentang technical, apa yang sempat kita kupas terkait dengan bearish flag di 2 hari sebelum CPI, itu kemungkinan masih tetap terbuka, dan ini yang saya ingin sampaikan. Kalau ternyata retail sales-nya ternyata katakanlah jauh lebih kuat, maka kemungkinan kita akan mendapatkan pola penurunan dari emas jauh lebih dalam dari zona 1781 yang sempat kita dapatkan di hari Selasa. Jadi kemungkinan bisa saja pola bearish flag itu kembali berlanjut, atau katakanlah rectangle mendorong sampai kurang lebih 1766. Dan sekarang kalau misalkan ternyata katakanlah retail sales-nya katakanlah lemah atau mungkin sesuai dengan ekspektasi, mirip dengan apa yang kemarin kita skenario untuk CPI, maka ekspektasinya adalah terjadi rebound persis di area demand yang sama 1780 1783, kemudian pantulan diharapkan bisa menembus zona 1805, at least 1805. Itu yang kita butuhkan. Kenapa? Karena kita masih harus memiliki PR berikutnya di minggu depan. Jadi kalaupun nanti rebound, jangan terlampau optimisme dulu, karena kita masih memiliki PR yang lebih besar lagi di minggu depan, harus tembus 1830 1833. Apakah itu akan kita dapatkan minggu ini? No, saya sanksi. Kalaupun dia rebound, maka minggu ini kemungkinan dia akan hanya berada di kisaran 1800 atau 1810. Itu pun optimalnya. Sementara untuk sisi bearishnya, saya mungkin akan melihatnya potensinya 1774 jauh lebih potensial daripada 1766. Tapi kita lihat skenario mana yang akan terbentuk untuk malam ini terkait retail sales. So, skenario pagi hari melakukan sell itu sudah terkena TP pertama. Jadi TP kedua kita akan wanti-wanti lebih dulu. Kalau ternyata penurunan sebelum retail sales sudah terjadi, exit lebih dulu, lalu kemudian nanti entry point berikutnya atau entry strategi berikutnya tergantung dari rilis data retail sales. Saya ingatkan kembali lagi, tergantung rilis data retail sales. Kita lihat technical view 16 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 16 September 2021 jam 12:12 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung lihat dari DXY. Kalau Anda berpikir tadi malam ternyata dolar menguat, ternyata salah. Ya, kalau kita lihat di sini, candlestick justru ditutup dengan bearish candle. Anda perhatikan di sini, ini adalah candlestick yang sempat terjadi kemarin 15 September. Dia ditutup bearish, teman-teman.
Ya, jadi kalau misalkan alasan kenapa emas mengalami penurunan bukan dikarenakan dolar yang menguat, justru dolarnya mengalami penurunan. Nah, ini mungkin saja terjadi gara-gara treasury yield. Yang ternyata treasury yield-nya ditutup bullish, walaupun kalau kita perhatikan secara seksama, sebetulnya dia tidak kemana-mana, teman-teman. Ya, jadi dia memang rebound secara teknikal, keseluruhannya memang bodinya berwarna biru, atau ini adalah white candle, ya, bullish candle. Tapi kalau dilihat ada tail atas, tail bawah, ini menandakan tentang spinning tops, yang artinya kembali mungkin saja, ya, ini masih potensi, mungkin saja hari ini akan terjadi rebound ataupun kenaikan. Ini adalah uptrend channel, kemudian nanti kita akan lihat apakah di rejection di bagian resisten, kemudian dia turun, atau sekarang pun dia akan tembus ke bawah. Nah, sementara kalau kita lihat dari MACD-nya, ini masih cross, ya, ini masih crossover, kemudian juga histogramnya masih berwarna merah, walaupun ini tidak bisa menjadi jaminan, karena beberapa kali juga terjadi, ya, ini hanya small histogram, bahkan kecenderungan volumenya terbatas, jadi ini masih saya asumsikan tidak kemana-mana, karena sideway menunggu sampai at least FOMC. Tapi kalau kita lihat dari data malam ini retail sales, maka kita harus mencerminkan apa yang terjadi di hari Selasa yang lalu saat rilis data CPI. Bisa saja emas mengalami penurunan, lalu kemudian rejection di area support dan dia rebound saat rilis data. Jadi pastikan entry pointnya untuk berikutnya adalah after rilis data. Kalau tadi pagi kita sudah melakukan sell dan TP pertama saya rasa sudah selesai di 1790. Nah, sekarang kita lihat dari sisi dolarnya terlebih dulu. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan kondisi dari head and shoulder atau potensi head and shoulder di grafik daily untuk DXY itu masih tetap terbuka. Ya, hanya satu-satunya yang bakal membuat dia gagal adalah kalau ternyata dolar mulai kenaikan sampai areal tertinggi di tanggal 20 Agustus. Jadi kalau misalkan diperhatikan ini, grafik daily-nya menunjukkan tanggal 20 Agustus itu ada tertinggi 93.729. Grafik keempatnya, kalau kita perhatikan ternyata juga tidak bergerak kemana-mana. Ya, ini persis dengan apa yang kita rangkum kemarin. Dia sempat rebound, tapi rebound pun tidak sampai area resisten, lalu kemudian dia turun, hanya mendekati area support, kemudian dia bergerak di area tengah. Dan berarti kalau kita perhatikan lagi, nah, ini pun masih tetap bergerak dalam pola penurunan. Kemudian kalau di treasury yield-nya sendiri untuk grafik H4, ya dia rebound, sangat wajar. Ya, jadi ini yang membuat dia memutuskan untuk rebound adalah teknikalnya setelah atau fase dia tembus support, lalu kemudian dia rebound, dan rebound pun sekarang masih tertahan di zona resisten. Technical view gold 16 September 2021 jam 12:18 waktu Indonesia bagian barat, high 1795.90, low 1789.40, dan running price 1791.60. Oke, saya repeat dulu. Tadi pagi kita memberikan rekomendasi untuk melakukan sell di 1795.00 ataupun 97.50. Berarti arealnya sudah kena karena itu sudah masuk ke teritori kita 95.90. Kemudian target pertama 1790.60. Area low-nya 89.40. So, TP pertama sudah selesai per jam 12 atau sebelum syuting ini selesai atau syuting ini mulai pun TP pertama sudah disentuh. Sekarang kita akan lihat TP kedua akan memungkinkan untuk dicapai apa tidak, atau apakah kita harus nanti malam saat Anda menonton video ini di sore hari, apakah dia akan terjadi reversal seperti apa yang kita lihat di hari Selasa, atau memang dia tetap mengalami penurunan. Nah, sekarang kalau kita lihat dan perhatikan dari kondisi candlestick yang ternyata ditutup dengan bearish kembali, tail yang kemarin ya sehari sebelumnya di hari Selasa itu masih cukup panjang di bawah, itu dengan areal terendah 1781.30. Jadi kita akan perhatikan saja, karena areal kemarin ditutup dengan bearish, maka kalau misalkan hari ini turun, kita akan melihat kemungkinan potensinya ya, garis bawahi, kemungkinan potensinya adalah 1781.30 untuk diuji kembali, retest, walaupun kita belum tentu dia akan jebol ataupun tembus ya, tapi anything could be happen. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat dari resisten, tetap pertegangannya adalah 1793.96. Ini adalah arsir biru yang sudah lama kita gunakan, cukup efektif walaupun beberapa kali dia sempat tembus tapi juga kembali turun tapi tertahan di area tersebut gitu ya. Jadi itu bisa menjadikan andalan kita. MA200 sekarang 1807.90. Jadi dia sudah mulai turun dan ini akan menjadi akar masalah kita. Bullish harus menembus 1804, 1809 atau berada di atasnya. Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan potensi kenaikan selanjutnya. Kalau ya, berarti dia bisa setidaknya ada selangkah lebih maju untuk menguji kembali 1730, 1735.
atau 33 lebih tepatnya. Tapi kalau tidak sama sekali muncul di atas area ini, maka kita lupakan untuk area bullish karena kemungkinan dia akan terjun ataupun turun lebih dalam. Ekspektasi saya sebetulnya minggu ini seharusnya kita selesaikan saja sampai at least 1768, dan disinilah nantinya jauh lebih meyakinkan big reversalnya atau kita sebutnya dengan potential demand mungkin akan lebih banyak muncul di sini. Sementara kalau kita lihat dari kemarin 1780, 1783, 1781 mundar-mandir dari tersebut, ternyata dorongannya tidak terlalu optimal ya, apalagi dengan resisten yang tetap berada di deretan resisten yang cukup pelik untuk beberapa hari terakhir. Lalu kalau kita kembali ke grafik 4, kita lihat di sini kemarin ternyata bearish flag yang kita miliki, walaupun dia sudah sempat ditembus atau lebih tepatnya tembusnya cuma sedikit ya kalau dari sini. Tapi yang menjadi masalah kalau kita gunakan rectangle ini, yang mana sebelumnya kita memperkirakan adalah bearish flag, maka bearish flag ini ternyata masih tetap terbuka. Kenapa? Karena kenaikan yang kemarin ya di waktu hari Selasa itu tertahan di zona ini. Zona RSI ini 17 atau 1804, 1809. Makanya hari ini tidak ada cara lain, dia harus tembus. Kalau tidak tembus, maka dia kemungkinan akan terjadi rejection lagi dan dia akan kembali ke bottom atau lebih tepatnya ke bagian rectangle. Supportnya itu akan berada 1784.60. Dan kalau ini tembus berarti itu akan meluncur 177476 atau bahkan 1766. Nah, kalau saya gunakan saja area rectangle, in case ternyata dia betul tembus area support, maka potensinya targetnya adalah 1766. Itu sebabnya kenapa tadi di daily chart saya lebih confirm, lebih meyakinkan kalau dia bereskan dulu lebih penurunannya sampai 1768. Karena disitulah nantinya dia akan mendapatkan peluang untuk rebound lebih tinggi daripada dia nanggung seperti yang terjadi kemarin di 8183. Sementara kalau untuk target kenaikan sendiri, in case ternyata betul reversalnya terjadi saat rilis data retail sale, jadi kemungkinan mirip dengan statusnya CPI, maka kita asumsikan dia terpantau di 8284, lalu kemudian dia rebound, dan ekspektasinya kalau ini ditembus ya 1804, 1809 ditembus, maka kemungkinan target utamanya adalah 1821. Tapi lagi-lagi saya ingatkan, area tersebut tidak akan muncul sebelum FOMC. Jadi kemungkinan kita akan mentok lagi-lagi mentok di 1805 atau 1808. Walaupun yang paling tinggi saya perkirakan mungkin bisa saja menembus 1810, 1812. Itu pun dengan catatan retail sales malam ini dirilis lemah atau bahkan extremely lower atau jauh lebih lemah dari ekspektasi. Nah, tapi untuk nanti malam perhatikan teritori 1781 ataupun teritori 1783. In case kalau ternyata data retail salesnya sesuai ekspektasi atau jauh lebih rendah, maka kita bisa mengharapkan area ini akan menjadi area good demand kembali dan dia akan terpantau. Tapi kalau tidak, maka perhatikan grafik 4 bahwasannya di situ saya sudah simpan tentang area yang berpotensi terjadi kalau ternyata area support dari rectangle ini ditembus. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.